Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis marketing mix pada platform music streaming Spotify. Saya Haidir Khoir Rizky, saya dari kelas manajemen 20A1 dengan NIM 206120111019. Nah, sebelum itu sedikit kita review penjelasan apa itu marketing mix. Nah, marketing mix adalah sebuah konsep strategi pemasaran bisnis untuk meningkatkan daya tarik calon pelanggan terhadap produk. Nah, di dalam marketing mix ini terdapat empat faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama ada product atau produk, yang kedua ada price atau harga, yang ketiga place atau tempat, dan yang keempat adalah promotion atau promosi. Nah, marketing mix ini seiring berkembangnya zaman juga terus mengikuti ya, terus juga berkembang juga gitu. Ada yang merumuskan marketing mix, ada yang merumuskan 7P, 9P, dan lain sebagainya. Namun, dalam kesempatan kali ini saya akan berfokus pada 4P, product, price, place, dan promotion. Kita telah memahami apa itu marketing mix, yang mana marketing mix ini apabila perusahaan memahami apa itu marketing mix, maka akan sangat membantu bisnis dalam mengkaji dan juga merumuskan strategi pemasaran yang tujuannya agar tepat sasaran. Nah, hal tersebut ya tentu saja akan mempengaruhi terhadap permintaan konsumen, memahami perilaku konsumen, memudahkan perusahaan dalam menganggarkan biaya, dan juga yang paling utama adalah untuk memaksimalkan pemasaran atau memaksimalkan penjualan. Nah, agenda pembahasan kita yaitu adalah profil singkat perusahaan dari Spotify. Yang kedua adalah analisis 4P, produk, price, place, dan promotion. Dan yang ketiga adalah kesimpulannya. Dan kita langsung masuk pada perusahaan Spotify. Nah, Spotify pertama kali dikembangkan oleh sejumlah orang dalam perusahaan bernama Spotify AB pada tahun 2006 di Swedia, tepatnya di Stockholm. Nah, perusahaan ini didirikan oleh dua orang, Daniel Ek dan Martin Lorenzen pada tahun 2006. Dan 2 tahun berselang, yaitu tepatnya pada Oktober 2008, Spotify resmi diluncurkan di Eropa. Nah, setelah itu Spotify berkembang di beberapa negara, dan akhirnya pada bulan Maret 2016, Spotify resmi diluncurkan di Indonesia. Nah, itulah sedikit penjelasan singkat dari profil singkat dari perusahaan Spotify. Nah, langsung kita analisis produk. Nah, Spotify ini merupakan perusahaan penyedia layanan music streaming berbasis aplikasi. Jadi, Spotify di dalamnya bisa memutar lagu tanpa harus mendownload terlebih dahulu. Dan yang kedua, Spotify mempunyai pilihan subscription, yaitu free dan premium. Atau Spotify juga bisa dibilang sebagai aplikasi freemium, menyediakan free dan juga premium. Nah, pilihan pertama adalah free, di mana Spotify menawarkan versi gratis dari produknya dengan fasilitas dan akses yang terbatas. Mayoritas dari subscription Spotify ini menggunakan pilihan yang free, karena ya tidak membayar. Gitu. Dan pilihan yang kedua adalah yang premium. Yang premium itu tentu saja yang berbayar dengan fitur-fitur yang berbeda dengan yang fitur free atau yang tidak berbayar. Tentu saja ya. Nah, lalu apa saja sih fitur yang dimiliki oleh Spotify? Nah, Spotify memiliki fitur kemudahan mencari koleksi lagu. Jadi, para pendengar musik tidak perlu lagi harus mendownload video atau mendownload musik yang ingin kita dengarkan, langsung kita ketikkan musik yang akan kita dengarkan dan akan keluar. Nah, yang kedua adalah kemudahan mencari artis dan album. Ketiga, kemudahan mencari genre musik. Yang keempat, kemudahan membuat playlist putar musik. Nah, mungkin kita bisa memilah-milah mana sih lagu dangdut yang kita suka, kita bikin playlist sendiri, lagu islami, lagu apapun itu, pokoknya kita bikin playlist sendiri, itu bisa dilakukan di Spotify. Jadi tanpa harus mendownload musiknya, bisa memasukkan lagu di dalam playlist yang kita buat sendiri. Dan yang ketiga dan yang terakhir masih banyak lagi. Tentu saja fitur-fitur yang dihadirkan Spotify yang free dan premium itu pasti akan berbeda. Nah, kabarnya Spotify ini telah tersedia di sebagian besar Eropa dan Amerika, Oseania, dan beberapa bagian Afrika dan
Asia. Dan pada akhir tahun 2021, Spotify ini bisa diharapkan beroperasi di total 178 negara. Bahkan ketika saya mencari informasi disebutkan bahwa pada kuartal kedua tahun 2021 ada sejumlah 523,9 juta orang pengguna aplikasi Spotify. Sehingga tidak heran sekali ketika Spotify ini dibilang bahwa Spotify merupakan aplikasi nomor satu, aplikasi streaming musik nomor satu di dunia. Nah, di Indonesia sendiri, Spotify baru saja diluncurkan pada bulan Maret 2016, yang mana sejak bulan Juni 2016, Spotify telah memiliki sekitar 100 juta pengguna aktif bulanan. Jadi, dalam kurun waktu Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan, Spotify di Indonesia sudah mendapatkan 100 juta user dari aplikasi Spotify. Sangat luar biasa sekali, dan memang tidak heran ketika Spotify disebut sebagai aplikasi streaming musik nomor satu di dunia. Nah, lalu berapa harga yang ditawarkan oleh Spotify kepada seluruh pendengar Spotify atau pengguna Spotify? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa Spotify menyediakan dua pilihan subscription. Yang pertama ada free dan juga premium. Free tentu saja kita tidak mengeluarkan uang sepeser pun, namun dengan fitur-fitur yang terbatas seperti memutar lagu secara acak, juga terdapat iklan di dalamnya. Kita tidak bisa membuat playlist, kita juga tidak bisa mendengarkan secara offline dan lain sebagainya. Tentu saja sangat terbatas. Ini berbeda dengan subscription Spotify yang berbayar atau yang premium. Nah, premium untuk di Indonesia sendiri dipatok oleh Spotify dengan harga 49.000 per bulan dengan beberapa fitur-fitur yang pastinya ya berbeda dengan yang free, seperti memainkan lagu tidak acak, bisa kita pilih dan langsung kita putar, lalu juga bisa menjeda iklan atau bahkan tanpa iklan. Kita bisa mendengarkan secara offline, bisa mendownload lagunya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Spotify Premium juga terdapat 4 pilihan seperti paket mini, individual, duo, dan family. Nah, mini ini untuk orang yang ingin menikmati Spotify Premium mungkin secara harian dengan harga sekitar 2.000-an. Dan yang kedua ada individual yang bisa dilanggankan, kita bisa berlangganan selama 1 bulan dengan harga sekitar 50 ribuan. Dan yang kedua ada duo yang bisa digunakan untuk 2 akun dengan harga sekitar 70 ribuan, dan yang akun family bisa digunakan untuk banyak orang, satu keluarga ya, harganya sekitar 80 ribuan. Nah, tentu saja semuanya menyediakan fitur-fitur yang berbeda dan akan disesuaikan dengan harga dan penawarannya. Yang ketiga adalah place atau tempat. Nah, telah kita jelaskan tadi di produk bahwa Spotify ini telah tersedia di seluruh belahan dunia, dari Eropa, Amerika, Oseania, Afrika, dan Asia. Jadi hampir di seluruh negara, dan rencananya pada akhir tahun 2021 diharapkan Spotify bisa beroperasi di 178 negara. Nah, maka dari itu Spotify disebut platform music streaming nomor satu di dunia. Nah, karena juga Spotify ini dapat diakses di beberapa perangkat, mulai dari komputer atau PC, dari laptop, tablet, smartphone, lintas sistem operasi seperti Linux, Windows, Mac, Android, dan iOS, dan juga dapat langsung di-download secara gratis dari website Spotify, yaitu www.spotify.com, atau melalui application store seperti Google Play Store di Android dan App Store untuk Apple. Jadi kemudahan-kemudahan inilah yang menjadikan Spotify menjadi platform music streaming nomor satu di dunia. Yang keempat, apa aja sih promosi atau promotion yang telah dilakukan oleh Spotify? Nah, beberapa alasan pelanggan Spotify ini terus meningkat dan menjadikan Spotify menjadi aplikasi nomor satu. Ini adalah salah satunya adalah Spotify telah mengintegrasikan aplikasinya dengan situs media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, Facebook dan Twitter ini digunakan untuk mempromosikan produknya dan memperoleh feedback dari user
atau dari ya pemakai untuk dapat meningkatkan produk yang lebih baik, mendapatkan masukan, kritik, saran daripada para user. Nah, untuk Instagram dan TikTok, Spotify melakukan promosi melalui Instagram dan TikTok untuk memperkenalkan dengan cara yang cukup menarik. Nah, yang kedua, Spotify juga mengadakan event seperti Spotify on Stage, yang mana Spotify membuat panggung besar dan mengundang beberapa artis Indonesia, artis papan atas, bahkan artis luar negeri. Nah, itu tadi juga sama, tujuannya untuk memperkenalkan, untuk mempromosikan Spotify agar terus meningkat. Dan yang ketiga adalah juga Spotify mengiklankan produknya pada billboard besar dunia seperti di Times Square, New York City, dan di beberapa tempat strategis lainnya. Jadi Spotify memasang gambar-gambar atau lagu-lagu, gambar-gambar artis atau lagu-lagu yang sering didengarkan selama beberapa bulan terakhir, selama beberapa minggu terakhir. Nah, itu juga salah satunya untuk mempromosikan artisnya, juga untuk semakin memperkenalkan Spotify agar selalu diingat oleh masyarakat dunia. Dan kita juga tahu bahwa memasang iklan pada billboard besar dunia seperti di Times Square, New York City, itu membutuhkan biaya yang sangat fantastis dan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ya telah masuk lolos seleksi. Gitu. Tidak semua perusahaan bisa memasang iklan di sana. Nah, itulah beberapa promosi yang dilakukan oleh Spotify, dan sehingga Spotify terus meningkat jumlah pelanggannya. Teman-teman, melihat dari analisis singkat saya tentang Spotify dari 4P, Product, Price, Place, dan Promotion, kita bisa melihat bahwa Spotify ini sangat luar biasa. Spotify di awal kemunculannya di tahun 2006 tidak langsung di launching begitu saja, namun butuh persiapan selama 2 tahun, dan pada awalnya Spotify diluncurkan di Eropa, Spotify sudah langsung boom dan bisa tersebar di beberapa negara di dunia. Dan bahkan juga di Indonesia, kita lihat tadi bahwa pada 3 bulan pertama Spotify diluncurkan di Indonesia, Spotify telah menarik sekitar 100 juta pengguna aktif bulanan. Berarti ya cukup lumayan. Itu bahkan mengalahkan aplikasi-aplikasi streaming musik sebelumnya seperti Joox dan lain-lain. Juga dari harganya relatif lebih murah dibandingkan aplikasi yang lainnya. Dan juga dari Place. Nah, ini juga salah satunya adalah kemudahan akses Spotify yang bisa diakses di berbagai perangkat dan juga smartphone lintas sistem operasi. Dan itulah analisis singkat saya tentang Spotify. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam pengambilan data atau kesalahan dalam pengucapan dan yang lain-lain, silahkan dikoreksi melalui komentar di bawah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.